dokter, saya nanti dipanggil presiden biasa, nanti sebentar aja dokter mungkin ya. Ya, soalnya gini, Bang Baal ini kan agak bodoh. Maaf ya, saya ngeluarkan statement. Aduh, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mas, kebiri, Anda tahu nggak? Kita bahas kebiri dulu deh. Di kebiri, baik, apa sih baik. kebiri kan? Ya sebentar, Oke, baik. kita bahas dulu kebiri. Di kebiri itu menurut Bang Baal apa kira-kira? Oke, apa itu kebiri ya? Jadi gini ya. Jadi kalau kebiri itu adalah pengangkatan penis atau testis pada organ seks pria. Ya, ini itulah kebiri, ya. Jadi mengangkat buah jakarnya itu bentuk dari. Di mana katanya Yesus itu dikebiri? Oke, baik. Ini soalan bagus. Lebih baik bertanya itu daripada bicara definisi kebiri, nanti ada dokter sini. Oke. Datanya di mana, Baal? Kamu bilang Yesus dikebiri. Matius 19 ayat 12. Silahkan dibaca. Silakan, Bang. Bacakan, Bang. Nah, oke. Kita jujur ya, kalau kita tanya teman-teman Kristen, Yesus kawin tidak? Oh tidak. Oh, oke. Ya, kenapa Yesus tidak kawin? Ini menurut Yesus ya, Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Menurut Yesus nih, tidak kawin nih. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ketiga, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah mengerti. Ini orang yang tidak kawin. Yesus tidak kawin kan begitu. Menurut Yesus tidak kawin ini demikian. Nah, dalam terjemahan lama begini, karena ada orang yang kebiri yang lahir demikian dari perut ibunya. Kedua, ada orang yang dikebirikan orang lain. Yang ketiga, ada orang yang kebiri yang sudah mengebirikan dirinya sendiri sebab karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti? Yang demikian hendaklah mengerti. Nah, oten-oten ini botol, nggak tahu mengerti. Harus mengerti. Nah, itu dulu datanya, silahkan. Di mana dituliskan Yesus dikebiri, bro? Itu yang saya tanya Anda. Saya tanya A, Anda tanya C. Susah nih, Bang. Oke, baik. Sebelum Anda Baik, tunjukkan di mana Yesus dikebiri, maka kita nggak bisa melangkah ke yang lain nih. Susah. Bagus. Jadi soalannya tadi ditanya ayatnya. Setelah saya tampilkan ayat, dia mau spesifik mana Yesus di sini. Padahal jelas di sini yang ngomong Yesus. Yang ngomong Yesus, nggak usah ditanya lagi yang ngomong Yesus. Tetapi oke, kita perlu juga referensi data yang mendukung bahwa ini ada yang ngomong Yesus. Dia tidak perlu tanya di mana Yesus mengatakan ini Yesus yang ngomong. Oke, nah kita pakai data ya tentang kebiri. Nah, mungkin ada 15 menit saya turun gini ya. Kebiri, ya apa itu kebiri? Dalam tradisi Yahudi nih ya, ini bukan tradisi ya. Ada yang sering terjadi di Yahudi adalah apa di sini? Emasculation. Construction. Sabar dulu. Bukan buku biologi loh. Anda bawa buku biologi. Ini anak. Susah kita. Ini kita bicara biologi atau bicara agama nih? Bicara apa kita? Iya, kita harus paham dulu ayat tadi itu. Ya, dalil Yahudi ini susah. Aduh. Sabar dulu lah. Dengar dulu. Bukan Masanya sabar. kita. Ini bukan soal sabar, Bang. Anda lari. Anda bicara apa, ngomong apa, ya kan? Sekarang yang saya minta di mana Yesus kan? di dalam Biblos dikatakan Yesus dikebiri. Anda harus jawab dulu. Baik. Silakan. Oke, kita aja. Dalam Yahudi ya kebiri ini beda dengan kebiri yang lain. Dalam Biblos, Bang, bukan saya. Iya, ini Yesus kan tinggal di Israel, Yahudi. Saya tanya ayat di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus dikebiri itu mana? Tadi kan saya sudah sampaikan ayatnya. Yahudi Ini ayatnya. Yesus, Bang, kalau Anda bicara Yahudi. Ini mana? ayatnya. Baca, oke. Ini ayatnya sudah saya sampaikan. Di mana dikatakan Yesus di situ dikebiri? Nah, ini makanya saya mau sampaikan, diam dulu. Tadi kan di mana ayatnya? Ngapain Anda sampaikan? Tunjukkan aja ayatnya kan udah selesai. Sabar dulu lah. Ya, makanya jangan panik. Jadi sini di mana ayatnya Yesus dikebiri? Sabar dulu. Di mana ayatnya Yesus dikebiri? Oh, ini ayatnya yang ngomong Yesus. Mau tanya lagi Yesus, kecuali Yohanes, Markus, Lukas yang ngomong. Ini yang ngomong Yesus. Ini yang ngomong Yesus. Oke, sudah. Nah, dalam Yahudi
kebiri Yahudi ini dipotong dua-duanya, penis maupun jakar. Nah, dipotong. Nah, Yesus pun demikian. Dipotong dua-duanya. Nanti pakai data. Kita lanjut ya. Di sini. Penjelasan Matius 19 ayat 12. Aduh, Ini ini nggak ada ayatnya, Bang. Saya minta ayatnya loh. Anda dengarkan ayat yang menyatakan Yesus dikebiri. Ini. Mana? Sabar dulu lah, sabar dulu. Oke, ini ya. Apanya sabar, Bang? Ini Matius 19 ini narasi kosong ah. Begini siapa kebetulan biar tidak ngomongnya bisa gantian ya, dan Pak kebetulan percaya, coba baca sendiri datanya, itu sudah ditampilkan. Iya, ini datanya Yesus yang ngomong loh. Oke, saya bacakan ya, Matius 19 ayat 12. Pintar. Oke, silakan. Kalau nggak ada berarti Baal pembohong, dan saya tidak percaya apapun yang dikatakan Baal. Kata Baal kan di sini Matius 19 ayat 12 di situ dinyatakan Yesus. Enggak, Yesus ini kawin atau tidak sih? Oke. Sebab Yesus kawin tidak ini? Tidak kawin dari Oke, tidak kawin. Mereka telah dilahirkan demikian. Dan ada orang-orang yang tidak kawin tentang kebiri. dijadikan tidak kawin oleh manusia. Baal bilang, Dan Matius ada orang-orang 19:12, tidak kawin Yesus yang bicara menjadikan tentang kebiri. dirinya sendiri tidak kawin karena kerajaan Allah. Siapa yang sanggup menerima, biarlah dia menerima. Enggak ada di sini. Nah, Apa? Loh, ketahuan bohong maksudnya. betul kan Yesus yang ngomong itu? Betul? Enggak ada di situ dikatakan. Lah ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa ini? Yang saya dengarkan Bang Baal. Yang saya Makanya gini, sabar dulu. Ya, di sini adalah di sini mana Yesus yang dikebiri? Ya Yesus ngomong sendiri. Enggak harus Anda tunjukkan di mana dinyatakan. Nah, ini ya saya mau tunjukkan. Kalian panik duluan. Oke, baik. Di mana Yesus mengatakan aduh, sabar. Jadi di mana Yesus mengatakan Yesus dikebiri? Ini Matius 9:12. Matius 9:12 mengatakan orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh kerajaan sorga. Dikebiri karena kerajaan sorga ini. Karena ada orang yang kebiri, ini lihat, kebiri nih. Ini kebiri nih. Ini kebiri. Itu kembiri, yang kembiri ya. Kebiri. Oke. Nah, kemudian saya nggak bisa bicara dengan orang pembohong. Oke. Lalu kita lanjut. Saya nggak bicara. Oke, kita. Sorry Bang. Saya nggak bisa diskusi. Oke, kita lanjut ya. Ternyata di original tag-nya ini Kasim. Nah, kebiri. Apa sih? Oh, aku harus ngantar sekolah sih. Dokter, maaf, lanjut. Iya benar Pak, kebetulan Pak Kang Baal, soalnya Pak kebetulan juga nggak kuat mendengarkan kebenaran ya, data-data di Biblos memang. Iya, teman-teman Kristen ini Pak Dokter, kalau ditunjukkan data di Biblos, kalau tidak mencret dan kejang-kejang, mereka mencak-mencak. Turun. Itu jelas bunyi teksnya. Siapa yang sanggup? Kan ada kata-kata siapa yang sanggup di 19:12 itu. Ya kan? Yesus sanggup nggak? Ya buktinya Yesus nggak punya anak. Kan gitu aja. Lanjut. Iya, sebenarnya Kristen ini tinggal memilih Pak Dokter. Apakah Yesus kawin atau tidak gitu kan? Ketika Yesus kawin ya clear sudah. Nggak ada itu data-data yang barusan ditampilkan Pak Baal gitu kan. Tetapi karena teman Kristen mengatakan Yesus kagak kawin, ya data tersebut dibongkar oleh Pak Baal, kan begitu. Dan begini, di bawah ada teman Kristen ya yang santun ya, Bu Tina. Bu Tina ini Kristen yang mau belajar ya. Ibu Tina silakan berikan permintaan kalau lagi nyantai ya. Kita diskusi baik-baik ya, saling menambah wawasan pengetahuan berdasarkan data di dalam Biblos ya, atau Anda mau bertanya tentang keislaman pun boleh untuk Ibu Tina ya. Silakan Ibu Tina, kalau mau naik. Silakan Kanda Angon, barangkali ada tanggapan dari antum. Dan untuk teman-teman Kristen yang mau naik, typing ya, saya Kristen. Nah, Pak Budiman juga nih santun nih, gua suka ini dengan Kristen-Kristen yang santun ini. Nih. Pak Budiman, selamat pagi Pak Budiman. Sebentar. Pak Budiman. Selamat pagi. Oke bro, bentar ya, mute dulu ini, Kanda Angon mau sedikit menanggapi ya Pak Budiman ya. Ya, tadi ini Ibu Cora udah turun ya. Itu aja saya mau mengomentari, berkenan dia mengatakan bahwa firman Tuhan jadi buku gitu kan.
Jadi saya menemukan ayat ini Bu Flora dan teman-teman, hati-hati dengan narasi dari kekristenan yang seakan-akan Tuhan jadi buku. Itu tidak demikian. Ayat ini Luqman 27 mengatakan, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepada 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya ditulis kalimat-kalimat Allah. Firman-firman Allah itu kalau ditulis nggak bakalan selesai. Ya, ini punya makna bahwa firman Allah ketika menjadi manusia itu nggak bisa menjamin. Jangan kan manusia jadi buku saja, jadi sesuatu yang tertulis saja, itu tidak sanggup. Ya, air laut yang kita paham betapa luasnya air laut dan dikali 7 seperti itu, terus penanya adalah penanya adalah pohon-pohon. Untuk menulis firman-firman Tuhan itu nggak cukup. Artinya firman Tuhan tidak harus melulu menjadi buku atau melulu menjadi manusia. Karena firman kan bisa bermakna juga kehendak Tuhan dong. Coba, ya. Sekarang saya ngajak logika begini. Ketika saya datang ke dapur atau mengunjungi dapur, di rumah saya ke dapur, terus saya nyicik bawang, saya nyiapin kompor, wajan disimpan segala macam, itu nggak perlu saya berfirman, tetapi saya berbuat, saya berkehendak. Artinya tidak seluruh harus ucapan kan gitu. Nah, saya melihat ada kekeliruan narasi dari teman kekristenan berkenaan dengan firman atau berkenaan dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi saya menguatkan lagi atau mengajak berpikir kepada teman-teman kekristenan khususnya untuk melihat firman itu apa sebenarnya, kehendak Tuhan seperti apa. Kalau kalian seakan-akan logos atau firman itu harus menjadi firman, menjadi ucapan, itu yang kemudian menjadi salah. Anda kan bisa tanpa berkata-kata, Anda ngerjain mobil bengkel diperbaiki sendiri. Anda nggak perlu berkata-kata, tapi mobil tiba-tiba bagus atau hasilnya benar. Saya ke dapur tadi, kusang-kusang, jadilah nasi goreng, jadilah pisang, goreng pisang segala macam. Perbuatan-perbuatan yang di dalam hati punya keinginan bisa menjadikan sesuatu. Demikian juga dengan Tuhan. Jadi inilah kelemahan atau ketidaktepatan ketika firman dimaknai oleh kalian. Tetapi kami memahami bahwa firman Tuhan, kehendak Tuhan, maunya Tuhan itu tidak melulu. Jadi silakan Tuhan bermau apapun. Dan banyak hari ini yang terjadi alam semesta tanpa harus ada tulisan, tanpa harus jadi kalimat-kalimat untai kalimat, tidak perlu. Coba lihat di alam semesta ini berapa miliar nama-nama dari alam semesta ini. Ya, pohon saja ada berapa juta spesies pohon. Artinya itu tidak tertulis di kitab kita, nggak bisa di kitab Quran ataupun di ucapan baginda Yesus, nggak bisa. Maka sekali lagi saya menjelaskan kepada kalian, salah kalian ketika kalian memaksakan diri firman seakan-akan jadi manusia, atau firman buku itu kitab kami itu seakan-akan firman, itu tidak. Ya, jadi ayat ini menguatkan kepada kami bahwa Allah masih, ya, kalau kami membutuhkan, Allah membutuhkan tulisan-tulisan untuk berupa firman Tuhan atau buku, tidak selesai. Sementara Quran yang kami dapatkan hanya 6.600 sekian ayat. Itu mungkin Ustadz untuk menguatkan, ya. Jadi hati-hati ketika kalian mau menisbatkan firman Allah menjadi buku. Tidak demikian adanya. Demikian hadallahu. Barakallah kanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut turun dah semua. Masya Allah. Ini ada Pak Pendeta, ya, Pak Pendeta Yunus. Selamat pagi Pak Pendeta. Pak Pendeta. Pagi, Ya. Pak. Pak Budiman, monitor dulu Pak Budiman, buka mute-nya Pak. Pak Budiman. Ya. Oke. Pak Budiman, ini di sini kebetulan ada Pak Pendeta Yunus, ya. Tapi sebelum ke Pak Pendeta Yunus, mungkin Pak Budiman kan dari tadi nyimak di bawah saya lihat. Nah, mungkin Pak Budiman bisa nggak nanti mungkin Pak Pendeta setelah Pak Budiman, ya, menjawab yang tadi gitu. Saya ingin dapat poinnya sebenarnya. Ketika kekristenan mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu, nah tentang konsep Trinitas ini kan. Nah, menurut Pak Budiman sendiri, ketika Yesus di dalam kandungan Maria, apakah Bapa ada di dalam kandungan Maria? Silakan Pak Budiman. Abuya,
Mohon maaf saya ini dulu, saya seperti biasa ada kewajiban harus saya tunaikan. Saya mau pamit. Ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda sehat-sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima Siapa? kasih banyak. Hati-hati Pak Angon. Silakan Pak Budiman dulu, nanti ke Pak Pendeta. Teman-teman sambil di tap-tap layarnya ya, saudaraku semuanya. Masya Allah, tembusin 100k ya. Silakan Pak Budiman. Pak Budiman, aduh jangan pingsan dulu Pak. Pak Pendeta pingsan ini, jemaat Pak Pendeta. Ya udah Pak Budiman, kalau gak bisa jawab langsung saja ke Pak Pendeta lah. Coba menurut Pak Pendeta sendiri ya, sebelum ke guru-guru saya di sini. Pak Pendeta malah ngilang juga. Oh, ambil headset. Oke. Headset baru. Mantap Pak Pendeta. Headset baru rasa perpuluhan. Gimana Pak Pendeta? Menurut Pak Pendeta sendiri, Yesus dan Bapa itu satu, menyatu atau terpisah, Pak Pendeta? Yesus dan Bapa satu. Satu ya, bukan menyatu berarti, tapi satu ya. Satu, Esa. Menurut Pak Pendeta, ketika mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu, ketika Yesus di dalam kandungan Maria, berarti Bapa juga ada di dalam kandungan Maria. Ya, satu ini bicara Allah ya. Allah ini roh, tidak kelihatan. Jadi satu ibaratnya bahwa memang tidak bisa dipisahkan. Berarti menurut Pak Pendeta, Bapa ada di dalam kandungan Maria? Ya, kalau bicara ilahi ya, itulah ilahi. Ya, satu ibaratnya bahwa itu tidak bisa dipisahkan. Ya, dia Allah sendiri, dia turun sebagai manusia. Iya, saya butuh penegasan dari Pak Pendeta ya. Apakah Yesus ada di dalam, apakah Bapa ada di dalam kandungan Bunda Maria atau tidak? Itu Pak Pendeta, saya ingin dapat poinnya. Oke, Yesus sebagai manusia tetapi dialah Allah. Berarti Allah menyertai sama dengan Yesus, tinggal di dalam Yesus. Berarti sama. Berarti Bapa di dalam kandungan ya, berarti seperti itu ya, sepakat? Ya, ini 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, Esa pula dia menjadikan perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Berarti Allah dan manusia ini satu. Karena Allah itu Esa, Allah dan manusia Yesus maksudnya satu. Begitu. Iya. Berdasarkan data tersebut, berarti pertanyaan saya yang tadi, gimana Pak Pendeta? Bapa di dalam kandungan Maria atau tetap di surga? Oke, kalau kita bicara Allah berarti ini ilahi, bukan kita bicara matematika. Itu matematika pasti. Tetapi Allah ini ilahi, kudus dan mulia. Jadi dia ada di mana-mana saja. Dia bisa sesuatu yang di luar akal manusia. Berarti Bapa ini bisa ada di mana-mana saja, begitu Pak Pendeta? Ya. Berarti ketika Yesus di dalam kandungan Maria, Bapa ada di dalam kandungan Maria, dan Bapa pun ada di surga, begitu? Salah juga Pak, narasi saya salah lagi. Pak Pendeta tolong cerdaskan saya tentang Trinitas. Pahami saya, Pak Pendeta gak paham-paham saya, aduh. Kok enggak gini Pak Pendeta, saya manusia, Pak Pendeta manusia, saya makan, Pak Pendeta makan, ya, Pak Pendeta belajar, saya belajar, saya punya akal sehat, Pak Pendeta punya akal sehat. Kenapa ya Pak Pendeta seolah-olah paham konsep Trinitas, kok saya kagak paham Pak Pendeta, atau Pak Pendeta pun masih bingung dengan konsep Trinitas?
Malah tidak bingung karena memang kealahan itu tidak boleh diganggu gugat dengan pikiran manusia karena pikiran manusia itu terbatas. Oh, jadi untuk intinya Allah, Pak Pendeta, memahami Allah, untuk memahami Trinitas itu jangan pakai akal sehat manusia, begitu? iya. Oh, Imani kalau gitu, saja. kalau gitu Pak Kita Pendeta, jangan saya tidak mau paham Trinitas. Saya masih sayang dengan akal sehat saya, Pak Pendeta. Saya lebih baik nggak paham konsep Trinitas saya. Siap Pak Pendeta, terima kasih ya. Saya sapa dulu yang baru naik. Bunda Mila sama Insya Allah nih guru saya nih. Akhina Moto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Izin, Waalaikumsalam. Ustadzku, Ya, aku lagi perjalanan, dikit lagi sampai. Ustadz lanjut. siap. Akhina. Oke, Pak Denny, selamat pagi Pak Denny. Salam. Selamat malam. Apa kabar? Ya baik Pak Denny. Nah mungkin gini, karena di sini yang lebih dulu naik adalah Pak Dokter ya. Pak Dokter monitor dulu Pak Dokter. Pak Dokter. Oh Pak Dokter kagak monitor kemana Pak Dokter. Atau Kanda Erik monitor Kanda Erik. Ya, monitor. Oke. Aku segan sama Pak Yunus ini. Iya, dia santun. Kita salut lah sama Kristen-Kristen Salut, yang santun. Enak Kang Erik kalau berbicara sama kayak pendeta gitu kan. Enak, maksud enaknya dia nggak kayak jemaat nyerocos, data kagak ada. Gitu kan. Tapi terus merepet gitu kan, ngomong terus gak ada data. Kalau Pak Pendeta enak, kalau ada data dia ngomong. Kalau kagak tahu, kagak ada, dia bilang kagak tahu. Itu saya, ya itu respeknya di sana gitu sama Pak Pendeta Yunus ini luar biasa. Dan secara tidak langsung Kang Erik, Pak Pendeta ini mengajarkan kepada para jemaat yang ada di bawah, yang suka naik komal, diskusi, nyerocos kerjaannya, lihat nih Pak Pendeta nih, slow, santai gitu kan. Nah, kalian ini tidak mencontoh sama Pak Pendeta. Kanda Erik lagi di luar atau Kanda Erik lagi di rumah? Saya biasa di luar, nggak pernah di rumah. Tapi karena Pak Dokter nggak Punya monitor, pertanyaan. oke Saya silakan takut Pak barangkali Pendeta. silakan sama Ya. Pak Pendeta Kanda Erik silakan. Ya. Saya punya pertanyaan. Saya takutnya Pak Pendeta nggak bisa menjawab gitu. Karena ini pertanyaan saya, aduh luar biasa. Masa sih namanya juga Jadi- pendeta pasti terjawab. Ya, Luar biasa saya angkat tangan. Iya, dari kemarin-kemarin itu belum kelar juga itu loh. Terkait Yohanes 17 Pak, nomor 12 Pak Pendeta. Di situ ada kalimat yang menyatakan bahwasanya dia itu sudah dinubuatkan lebih enak suka hati kayaknya mau. tentang kebinasaannya, ya sudah tertulis bagaimana caranya dia binasa di dalam kitab suci Perjanjian Lama, seperti itu. Silakan Pak. Iya. Jadi nubuatan tentang Yesus kematiannya sudah dinubuatkan tentang kematian. Itu juga dicatat di dalam Yesaya. Kematiannya itu dicatat, ya. Darahnya tertumpah itu juga dicatat. Pukulan-pukulannya juga sudah dicatat itu. Dan juga mati dan bangkitnya sudah dicatat. Bahkan kelahirannya sudah dicatat. Ya. Jadi ini yang luar biasa yang terjadi berapa ribu tahun yang lalu terjadi di zamannya Yesus. Rancangannya dari purbakala terjadi di zaman Yesus. Nah ini yang luar biasa juga. Ngopi.
Ini udah monitor saya nih. Ya, Pak Dokter. Pak Dokter gini ya, biar enak Pak Pendeta. Pak Dokter lagi nyantai atau lagi sibuk nih? Enggak, udah bisa bicara sih saya. Oke, maksudnya biar dialog sama Pak Dokter gitu. Ko Pandi, assalamualaikum Ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat semuanya. Alhamdulillah kok sehat. Iwan Pillah ya sekali lagi sebelum dilanjut karena Pak Pendeta bentar ya izin Pak Pendeta iklan dulu. Bantu tap layar saudaraku ya sampai 100k dan jangan lupa bantu follow ya. Ini akun Koh Pandi, beliau ketua MCI ya, ketua Mu'alaf se-Indonesia. Ya. Silakan bantu di follow akun Koh Pandi dan semua narasumber muslim di atas ya, Bunda Mila, Akhimoto, Ujang Kopling nih ya, Akhimoto, terus Pak Dokter juga semuanya ya, bantu di follow Iwan Pillah. Silakan Pak Dokter. Apa yang mau dibicarakan kira-kira Pak Pendeta dengan Pak Saya Dokter? cuman mau jelaskan sedikit aja. Pada dasarnya, ketika Tuhan, saya nggak bicara Allah, tidak bicara Bapa, tidak bicara Yesus. Ketika Tuhan mau dirinya dikenal, kira-kira perangkat apa yang dipergunakannya? Kalau mata, ada orang buta. Kalau telinga, ada orang tuli. Kalau penciuman, ada orang yang anosmia. Ya, banyak gangguan pada panca indera. Hanya satu jalan untuk membuat Tuhan itu dikenal secara umum, yaitu akal. Karena sekalipun orang tidak mampu melihat, tapi dia tetap punya akal. Nah, apa makna dari apa yang saya sampaikan? Satu-satunya perangkat yang paling layak untuk manusia agar dapat mengenali Tuhannya, dan itu dipakai oleh Tuhan sendiri untuk menjadi pengenal bagi dirinya adalah akal. Andai kata dengan akal kita tidak mampu ya menerima keberadaan Tuhan, maka tidak ada alat yang mampu lagi. Karena tidak semua manusia punya panca indera yang sama. Pada usia yang berbeda penglihatan akan menurun. Nggak usah pada usia yang berbeda. Bukan sedikit orang yang lahir dengan kondisi buta. Ya, kondisi tidak bisa mendengar dan sebagainya. Tidak bisa membaca dan sebagainya. Jadi intinya, akal adalah satu-satunya alat yang paling general dan paling layak untuk mengenali manusia. Untuk mengenali Allah yang dipakai manusia. Dan itu Allah pakai sebagai perangkat. Ya, semua penerima transmisi itu ada di dalam akal manusia, bukan di tempat lainnya. Nah, akal yang bersih dan jernih ini itulah yang disebut dengan nurani atau hati. Tapi tidak ada orang yang punya nurani yang bersih kalau dia tidak punya akal. Ya, maka itu saya akan tanyakan dengan gamblang dan mudah. Ya, kalau Yesus itu Tuhan, apakah dia manusia? Itu Pak Pendeta pertanyaan saya. Silakan Pak Pendeta, silakan. Makasih Bang. Makasih Bang Muhammad Kamal Saleh ya. Terima kasih buat kesempatannya Bang Abuya. Jadi memang kalau kita bicara Tuhan atau ilahi ya, akal kita ini tidak akan sampai karena pikiran kita itu diciptakan. Nah, untuk memahami kerjanya Tuhan, kita butuh iman, hati yang percaya. Jadi seperti itu. Untuk melihat karya Tuhan, kita tidak bisa melihat secara akal karena dia bekerja di luar akal. Nah, untuk melihat kebaikan Tuhan, kita tidak bisa melihat secara akal saja. Kita perlu hati yang percaya, dan mujizat pun bisa terjadi dalam hidup kita. Itu bukan karena akal, tetapi karena percaya, maka mujizat terjadi. Nah, kalau kita konteks kita bicara Tuhan, silakan. Saya tidak bicara ke konteks mukjizat, Pak. Saya cuma bicara dengan apa fakta alam yang adanya. Kalau dalam Islam disebut ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauniyah jelas. Apa-apa yang tercipta di seluruh alam ini bisa kita lihat dengan mata kepala panca indera kita.
Ya, dan itulah yang menjadi kesimpulan akal. Bahwa dalam penglihatan, dalam pendengaran, dalam penciuman, dalam apa yang kita nikmati, kita dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang mengatur dalam keteraturan alam ini. Mustahil alam yang teratur, yang punya hari-hari yang tepat, yang punya siklus yang tepat, yang punya sistem yang tepat, itu tidak ada yang mengatur. Ya, mustahil sesuatu yang teratur itu teratur dengan sendirinya. Mustahil sesuatu yang tidak berantakan itu tidak ada yang menata. Maka ada sesuatu entitas ya yang punya otoritas dan punya kemampuan dalam mengatur seluruh kosmos ini hingga segala sesuatunya beraturan. Ya. Kalau saya buka Quran jelas as-samsu sadril mustaqarilaha zalika takdirul azizil alim ya. Wal qamara qaddarnahu manazila ata'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wala lailu sabiqun nahar kullun fil falakin yasbahun. Bahwa tidak akan bulan itu mengejar matahari, lalu matahari mengejar bulan, lalu mendahului satu sama lain dan merubah sistem hitungan hari-hari. Enggak pernah. Manusia hidup berjalan dalam hitungan hari-hari yang tepat karena ada yang mengatur, ya. Sampailah titik yang ditentukan. Maka yang saya maksud di situ, secara akal ada yang maha pengatur. Apakah masuk ke akal kita bahwa yang mengatur itu lebih dari satu? Karena kalau yang mengatur lebih dari satu, maka dia tidak mutlak. Sesuatu yang memiliki entitas yang sama, itu pasti tidak mutlak, Pak. Saya di rumah saya, ya, istri saya, anak saya itu di bawah saya otoritasnya. Tapi mereka bisa mempengaruhi keputusan saya. Kenapa? Karena saya dan mereka semisal, sama-sama manusia. Sehingga ada ide yang sama, ada konsep yang sama, ada cara pikir yang sama, ada akal yang sama. Tapi Allah tidak, Tuhan tidak. Tuhan itu harus sendiri dan dia punya otoritas sendiri, entitasnya sendiri, tunggal. Sehingga apapun keputusannya mutlak, maka dia Allah, Tuhan adalah Tuhan, tidak Tuhan tapi manusia atau manusia tapi Tuhan. Sehingga kalau Tuhan tapi manusia maka dia tidak mutlak. Kalau dia tidak mutlak, tidak layak jadi sembahan. Baik dari jumlah, ya, kalau dia lebih dari satu, maka dia entitas yang tidak mutlak karena dia tidak mampu berkuasa secara tunggal dan pasti alam jagat raya ini kacau balau. Kosmos ini akan kacau balau oleh tatanan-tatanan yang berbeda datang dari entitas yang berbeda. Ya, karena 3 entitas pasti 3 kehendak. Kalau 3 entitas satu kehendak berarti pada hakikatnya Tuhan itu sia-sia menyatakan dirinya 3 entitas. Kalau 3 entitas satu kehendak. Karena satu kehendak itu membuktikan 1 entitas. Marilah kita menjadi orang yang lebih cerdas. Saya pikir kepanjangan nanti. Mantap, Pak Dokter. Silakan, Pak Pendeta ditanggapi. Luar biasa, Insya Allah. Terima kasih ya Pak Dokter. Izinkan saya menceritakan bahwa Allah itu menciptakan dunia. Kalau di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Nah, bukan berarti Kristen itu mempercayai bahwa ada 3 Allah. Tetap satu Allah. Karena yang menciptakan bumi ini adalah Allah. Nah, tetapi di dalam diri Allah ada roh Allah. Ya, ada firman-Nya. Begitu. Ada firman Allah, ada roh Allah, ada firman. Tapi yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah sendiri. Jadi bukan berarti kita mempercayai kepada 3 Allah, tetap satu Allah, ya. Karena di dalam Dia segala sesuatu terjadi di sorga dan di bumi. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi. Berarti cuma satu Allah, ya. Yang menciptakan manusia pun cuma satu Allah, ya. Jadi ada roh Allah dan firman itulah satu. Kalau Matius 28 ayat 20 itu mengatakan
baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena ketiganya adalah satu. Yesus memperkenalkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya satu. Begitu. Jadi begitu Pak, makasih. Oke, sebelum ditanggapi sama Pak Dokter ya, Mbak Natali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Masya Allah, siap. Silakan Pak Dokter. Silakan. Fadhol Pak Dokter. Pembahasan kita mentah lagi oleh Pak Pendeta. Karena Pak Pendeta larinya kemana-mana. Pertanyaan saya cuma sederhana. Apa kira-kira ya perangkat yang dipergunakan Tuhan agar kita dikenalinya secara umum? Tidak hanya oleh Kristen, tidak hanya oleh Islam, tidak hanya oleh Yahudi, tidak hanya oleh Buddha, tidak hanya oleh Hindu. Pasti ada satu perangkat yang secara umum untuk manusia untuk mengenali penciptanya. Dan menurut analisa kita, semua yang dimiliki secara sama oleh setiap manusia adalah akal. Ya, bukan kecerdasan, saya ulangi, akal. Ya, akal adalah bahagian yang menentukan sesuatu pada tempatnya. Itu yang dimaksud akal. Jadi kalau kita tahu ya sesuatu pada tempatnya itu sudah bisa disebut akal. Kalau anak kecil tahu meletakkan buku dan pensil di dalam tas sekolahnya, berarti dia sudah berakal. Tapi kalau dia sudah meletakkan pensil dan buku ya ke dalam piring makannya, berarti dia belum punya akal. Nah, intinya apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan, apa yang disebut akal bukan kecerdasan. Kecerdasan relatif. Bukan sedikit orang yang punya kecerdasan tapi akalnya tumpul, ya. Nah, orang yang punya akal adalah orang yang mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Hendaklah engkau berlaku adil dan ihsan. Apa yang dimaksud adil dalam Al-Quran? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Letakkan makanan di makanan. Ya. Kalau saya letakkan makanan di pispot yang baru sekalipun baru saya beli, tetap saja tidak sopan. Ya, pispot tempat buang air kecil yang biasa dipakai di dunia medis itu, kalau saya beli, masih baru, saya buka dari plastiknya, lalu saya sajikan makanan di situ. Sekalipun semua orang tahu itu baru, tetap saja tidak layak. Maka itu saya disebut tidak sesuai akal saya dengan perbuatan saya. Nah, itu yang dimaksud dengan adil di dalam Islam. Nah, ketika kita tidak mampu menyesuaikan segala sesuatu secara adil, maka akal kita dianggap tumpul. Maka dalam Islam akal adil dan berakal itu sesuai. Nah, berlaku adil pada Tuhan itu bentuknya adalah menempatkan Allah itu pada tempatnya. Macam mana menempatkan Tuhan pada tempatnya? Pertama-tama, ya, kita jelaskan entitas Tuhan itu secara jelas dan mudah agar seluruh umat manusia tahu bahwa Tuhan itu. Bukan Tuhan yang dimacam-macamin. Ya, dimacam-macamin oleh konsep berpikir atau proyek-proyek menambah Tuhan. Maka itu saya cuma mau mengatakan dengan sederhana, kembali Pak, kita kembali pakai akal dulu, baru Bapak bicara soal iman. Karena iman itu ya udah berisi doktrin. Tapi kalau akal itu masih kita mau menyatakan secara keadilan kita, apakah layak Tuhan lebih dari satu? Ya, apakah layak Tuhan seperti sebuah keluarga? Apakah layak ya Tuhan itu mengatur seluruh alam ini ya dengan menciptakan pengorbanan di kayu salib? Nah, perlu dipikir semua, Pak. Setelah akal kita dipakai, baru kita bicara tentang iman, baru kita sesuaikan doktrin dengan akal. Tapi kalau doktrin itu kita anggap bagian dari iman lalu kita dengung-dengungkan sebagai sesuatu yang harus dibenarkan, maka sebenarnya kita sedang membunuh apa yang menjadi perangkat yang disediakan Tuhan kepada kita agar menjadi perangkat iblis. Demikian selanjutnya. Masya Allah. Lanjut Pak Pendeta.
silakan Pak. Oke, makasih Bang Dokter. Kesimpulannya begini, manusia itu diciptakan oleh Allah dengan akal yang baik, akal yang sehat, hati nurani yang bersih. Sumber akal ini kita harus cari tahu dari mana manusia ini akalnya, yaitu dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang benar. Jangan kita andalkan pikiran kita yang terbatas ini dengan menutup hati kepada sumber akal ini, sumber manusia diciptakan. Kalau akal kita ini taruh kepada sumber, makanya ayat Alkitab yang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Taruhlah hidup percaya kita kepada Tuhan sebagai sumber. Pikiran kita ini bisa salah, perkataan juga kita bisa salah, gerakan kita bisa salah, cara bertindak kita bisa salah. Kita butuh Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Itu kesimpulannya Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Pak Dokter, monitor, silakan. Dokter. Aduh, ada. Saya tidak butuh Tuhan Pak untuk mengenali Tuhan. Ya, silakan. Ya, itu yang tadi saya katakan. Saya tidak mengatakan kita tidak butuh Tuhan. Ya, saya mengatakan dengan jelas kita mengenali Tuhan. Halo? Lanjut Pak Dokter, bagus. Ya, saya tadi kita tidak membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan, ya. Tapi tahap awal dari membutuhkan itu adalah mengenalinya. Ya, nggak kedengaran ya suaranya? Agak telat sih, tapi bagus, jelas. Halo? Jelas. Lanjut. Halo? Udah dengar Bu ya? Mantap Pak Dokter, bagus. Lanjut Pak Dokter, total. Ya, saya ulangi ya. Saya tidak menyatakan kita tidak membutuhkan Tuhan. Ya. Saya anggap pernyataan kita tidak membutuhkan Tuhan itu salah. Saya menyatakan bahwa awal dari membutuhkan Tuhan adalah mengenali. Semua yang kita butuhkan harus kita kenali, ya. Tanpa mengenali apa yang kita butuhkan, maka kita akan salah menggunakan apa yang kita butuhkan. Itu kalau itu benda. Sebaliknya, ketika kita mengenali Tuhan, maka kita bisa menjadi apa yang digunakan oleh Tuhan. Ya, apakah kita ini memperalat Tuhan atau kita diperalat Tuhan? Artinya dalam kondisi ini, ya, antara kita dengan Tuhan harus mengenali dulu. Siapa yang mengenali? Kita mengenali Tuhan. Tuhan pasti mengenali kita, ya. Dia tidak perlu mengenali kita karena dia kenal kita. Tapi sebaliknya kita perlu mengenali Tuhan. Bagaimana cara kita mengenali Tuhan? Itu tadi yang saya katakan. Kita sepakati dulu bahwa kita butuh alat yang sama. Alat yang sama itu apa? Akal. Ya, bukan hati. Tolong carikan saya ayat di Bible yang menceritakan tentang mengenali Tuhan dengan hati. Nggak ada. Ya, hati itu di mana di perangkat diri kita? Perjelas di diri saya, di mana hati itu? Apakah jantung itu hati atau lever itu hati? Atau hepar itu hati? Kalau itu hati, saya bisa sebutkan bagian-bagiannya secara detail, pembuluh darahnya, saraf-sarafnya pun bisa saya sebutkan. Kalau yang dimaksud hati itu adalah hepar atau yang dimaksud adalah jantung. Tapi yang saya maksud di sini adalah bahwa yang dimaksud dengan hati itu adalah akal yang murni. Akal yang murni yang mampu mengenali siapa penciptanya, itulah hati. Di mana dia ta'aluk. Ta'aluk artinya menyerah. Mengaku menjadi Islam. Mengakui satu eksistensi, satu esensi, satu entitas yang punya otoritas dan kekuatan yang tidak mampu ditaklukkannya. Maka disebutnya itu Tuhan. Sesuatu yang masih bisa ditaklukkannya disebutnya makhluk. Saya mampu menaklukkan Pak Pendeta misalnya, ini contoh. Dalam perkelahian, atau Pak Pendeta mampu menaklukkan saya, berarti masih disebut makhluk. Ya, artinya kalau kita saling mampu menaklukkan, maka itu masih disebut makhluk. Kalau Amerika yang
Oke, Buat itu masih Pak Dokter, mampu mungkin perang. kameranya. Ini Pak maka Dokter masih izin disebut sebentar. makhluk. Kameranya ditutup saja, Pak Dokter. Sinyalnya jelek, nggak apa-apa. Ya, Pak Pendeta. Tapi nggak apa-apa, sesuatu yang tidak mampu diperangi dan dikalahkan, ditaklukkan, itu adalah Tuhan. Iya. Nah, Kameranya ditutup saja, Pak Dokter. Sinyal jelek. entitas ini harus satu. Dokternya nggak denger kayaknya tuh nge-lag sinyalnya dia. Iya. Iya, nge-lag Pak Dokter. Ditutup saja kamera, nggak apa-apa. Pak Pendeta nggak apa-apa ya, ditutup kamera Pak Dokter ya. Siap. Sinyal soalnya putus-putus Pak Dokter. Ditutup dulu kameranya. Parah ini sinyal Pak Dokter. Oke. Nah, lanjut Pak Dokter. Mungkin bagus nih kalau ditutup. Tadi putus-putus parah Pak Dokter. Ya, lanjut. Oke. Oke. Mungkin Pak Pendeta sudah dapat poinnya, silakan. Kedengaran suara saya tadi kan? Ada. Saya memang lagi agak jauh nih. Saya pura. Mas- Natali, lanjut aja Natali. Coba membaca Mazmur 14. Enggak, yang Mazmur 14 saya posisinya. Lanjutlah dulu mana? Oke, siap Pak Dokter. Ya. Mungkin Pak Dokter agak kurang ini ya, dan sinyal juga agak jelek. Mbak Natali, maju Mbak Natali. Ya. Ya, Ya, lanjut. Pak. Nah, silakan Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pendeta nggak apa-apa ya sama mantan jemaat ya Pak Pendeta ya. Lanjut Pak Pendeta. Silakan. Ya. Saya akan baca perlahan-lahan ayat Mazmur 14 ayat 1 dan 2. Orang bebal dalam hatinya tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka dan tidak ada yang berbuat baik. Ini ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi yang mencari Allah. Orang yang berakal budi akan mencari Allah. Orang yang berakal budi akan mengenal Allah, punya hati yang rendah untuk mencari Allah dengan percaya kepada Dia. Nah, Tuhan melihat dari sorga. Kalau Tuhan melihat dari sorga, kita melihat Tuhan itu lihat dari sorga harus dengan kacamata iman, ya. Dan Tuhan melihat siapa yang berakal budi mencari Allah. Kalau di sini ada orang-orang yang berakal budi, berarti orang-orang yang mencari Allah. Ini yang benar. Oke, terima kasih dari saya. Oke, Pak Pendeta. Silakan Mbak Natali. Siap. Begini ya, kalau Pak Pendeta tadi kan bilang mencari Allah ya. Mencari Allah ya. Ini sebenarnya gimana ini Abu ya? Ini kita nggak apa-apa ya pakai perkataan nama Allah gitu nggak apa-apa ya? Tapi memang saya juga bingung ya. Ini Pak Pendeta ini mencari Allah itu maksudnya mencari Tuhan ya, Pak Yunus ya. Nah, kalau untuk mencari Tuhan harus melihat dengan kacamata sorgawi gitu ya katanya ya. Tapi gimana? Yang dicari ini seperti apa? Apakah benar-benar sudah mencari sesuai dengan petunjuk yang dikatakan? Secara Pak Pendeta ini kan pasti kan pengikut Yesus. Untuk mencari Tuhan yang diperkenalkan Yesus, otomatis mendengar apa yang Yesus sampaikan, kan begitu Pak Pendeta? Ini kalau diskusi sama saya lebih ringan ya bahasanya ya, di bawah levelnya Pak Dokter ya, jauh ya teman-teman ya, jauh di bawah levelnya Pak Dokter. Mbak Natali, Iya. mantap. Level saya soalnya jauh di bawahnya Pak Dokter, saya level jemaat ya, karena memang saya mantan jemaat dulu, jemaat biasa. Ya, jadi bagaimana Pak Dokter? Kalau misalnya Pak Dokter ini dengan membawa narasi di dalam Mazmur 14, 1-2 tadi ya. Ya, di situ poinnya mencari Tuhan seperti apa? Tuhan seperti apa yang Pak Yunus Ruben ini cari? Apakah Pak Ruben ini mencari pendeta yang bisa mencari pendeta? Apakah mencari Tuhan yang bisa dilihat? Apakah mencari Tuhan yang bisa didengar? Sedangkan Yesus sendiri mengajarkan di Yohanes 5:37,
bahwa Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu tidak pernah bisa dilihat dan tidak bisa didengar suaranya. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Pak Pendeta Yunus? Pak Pendeta Yunus mengenal Yesus ini sebagai Tuhan dari mana? Sedangkan Yesus pernah turun di dunia, dia bahkan bisa berinteraksi, bisa dilihat, bisa berbicara, dan orang-orang di sekelilingnya mendengar dia langsung apa yang dia katakan. Silakan Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Artinya begini, orang yang berakal budi akan melihat dari awal penciptaan manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan yang turun ke bumi, dia datang menembus, dia naik ke sorga menjadi Allah, dialah awal dan dialah yang akhir. Itulah akal, ya. Dia mencari dan mengenal bahwa Tuhan punya kerja dalam hidup manusia seperti itu, ya. Berarti Tuhan kasih kita akal. Nah, informasi yang kita terima lewat Alkitab kita harus percaya, jangan kita menolak, ya. Kalau kita menolak, Alkitab katakan orang tidak berakal, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mencari Allah itu artinya mencari kehendak Tuhan, mengenal apa maunya Tuhan, ya. Begitu. Nah, kira-kira begitu yang. Baik Pak. Mengenal kehendak Tuhan, ini Tuhan yang mana dulu nih Pak Yunus? Tuhan yang mengutus Yesus atau Tuhan yang dimaksud adalah Yesus itu sendiri? Karena kalau Bapak bilang Tuhan yang dimaksud itu Yesus, tetap aja sama. Kehendak Tuhan yang dimaksud Yesus misalnya. Yesus saja menghendaki siapa yang harus disembah. Dan mengenai untuk akal budi gitu tadi. Memang mengenai akal budi itu selalu harus dipakai. Justru akal itu diutamakan. Karena Yesus sendiri mengajarkan di dalam Markus 12:30 untuk mengasihi Tuhan itu tidak hanya dengan hati, tidak hanya dengan jiwa, tapi dengan apa? Dengan segenap akal budimu. Disinilah akal budi itu dipesankan oleh Yesus harus dipakai. Itu kalau Anda memposisikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, permasalahannya ini, kalau Anda bilang harus mengikuti kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan yang Anda maksud ini Yesus, kapan Yesus menghendaki orang-orang ini untuk menyembah Dia sebagai Tuhan? Kapan Yesus itu mengatakan, kalian harus menyembah aku sebagai Tuhan? Kalian harus percaya bahwa aku nanti naik ke sorga menjadi Tuhan. Kapan Yesus mengatakan itu? Karena dari tadi Anda bilang, mengikuti apa kehendak Tuhan gitu loh. Sedangkan Tuhan yang Anda bilang itu Yesus. Tapi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan hal itu. Silakan Pak Pendeta. Oke. Baik, terima kasih ya Ibu Natali, ya. Tentu kita mengenal benar akan Tuhan, ya, dengan perantara Yesus Kristus, ya, bahwa Dia turun ke bumi menjadi sama dengan manusia, Dialah Allah sendiri. Maka jelas dikatakan percaya kepada Allah, percaya juga kepada Yesus, ya. Makanya di Yohanes 14 ayat 1 ini, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, ya. Karena di dalam diri Yesus ada roh Allah sendiri. Dengan percaya kepada Yesus, kita memperoleh keselamatan. Karena Alkitab katakan dalam Yesus ini sebagai Tuhan diceritakan di dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk kita dapat mengerti Allah, Yesus telah turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Maka kita mempercaya bahwa Allah ini Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3 juga mengatakan bahwa hidup kekal hanya dalam Yesus, tetapi dasarnya adalah mengenal akan Kristus. Mengenal akan Kristus. Semua akan menjadi angan-angan kalau kita hanya percaya kepada Tuhan, tetapi Yesus telah menyatakan dirinya. Inilah menjadi jaminan keselamatan, ya. Maka Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Ini yang menjadi dasar bagaimana kepercayaan kita kepada Yesus Kristus itu memperoleh keselamatan. Karena percaya kepada Kristus sama dengan percaya kepada Allah Bapa itu sendiri. Maka yang paling inti kalau kita menghormati anak, kita juga menghormati Bapa. Yohanes 10 ayat berapa? Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Begitu. Siapa yang menolak Yesus, menolak Allah. Siapa yang menolak hidup kekal, berarti binasa. Itu kesimpulannya. Ya Pak, jadi untuk pengajaran Yesus sendiri, untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan, karena Anda mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, nggak ada ya Pak ya pengajaran dari Yesus langsung Pak? Yesus katakan dialah jalan kebenaran dan hidup kekal. Oke, jalan ya Pak ya. Untuk menjadi jalan, saya nggak kesulitan untuk memahami itu Pak. Di sini yang Bapak posisikan Yesus itu Tuhan. Sedangkan Yesus jalan itu menuju Bapa. Yang dari tadi saya pertanyakan, Bapak ini, Pak Pendeta ini sebenarnya menuhankan Yesus atau Tuhan yang mengutus Yesus. Nah, terus tadi Bapak juga pernah bilang bahwa untuk hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus. Katanya Yohanes 17:3. Padahal dengan jelas di Yohanes 17:3, di situ malah Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Justru di dalam Yohanes 17:3 ini kita semakin mendapat poin yang penting dari Yesus Pak. Bahwa satu-satu Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengutus Yesus. Dan itu satu Pak. Satu-satunya Tuhan loh Pak. Kalau di saat Bapak mengatakan menaati Yesus sama dengan menaati Tuhan, menerima Yesus sama saja menerima Tuhan. Kalau menolak Yesus, menolak Tuhan. Pak, itu sama aja Pak. Semua nabi yang diutus, kalau kita menolak nabi itu, berarti kita menolak Tuhan. Di saat kita tidak patuh dengan nabi yang diutus, berarti kita juga tidak patuh kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memerintahkan nabi yang diutus. Dan semua nabi yang diutus itu memerintahkan untuk apa? Pasti memberitakan Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Contohnya Markus 12:29, Ulangan 6 ayat 4, Ulangan 4:35. Dari zaman nabi-nabi terdahulu sampai Yesus pun juga seperti itu Pak. Nah ini dari tadi poinnya ya Pak ya. Kalau Bapak bilang, akulah jalan kebenaran, itu jalan Pak. Dan Bapak mengatakan di dalam Yohanes 16:3 ya, di situ, ini semakin jelas Pak, percaya kepada Yesus, iya percaya. Tuhan mengaruniakan, iya mengaruniakan sesosok manusia yang bernama Yesus. Tapi ini bagaimana? Kenapa Tuhannya jadi berbeda gitu loh Pak? Tuhan yang diperkenalkan Yesus dan Tuhan yang Bapak kenalkan kepada para jemaat kenapa berbeda? Itu pengajaran dari siapa Pak? Yang saya minta pengajaran dari Yesus. Kalau memang Yesus mengajarkan dia adalah Tuhan, di mana pengajaran